Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini Jumat 5 Maret 2021. Nas firman Tuhan diperhadapkan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Dalam hal ini saya akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami senantiasa selalu merendahkan diri melalui hati, telinga, seluruh keberadaan hidup kami, mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu ini memberikan kekuatan pengharapan, dan kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam setiap keadaan dan peristiwa hidup kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membawa kita dalam nas firman Tuhan dengan tema percaya dan patuh adalah resep untuk hidup bahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nats ini adalah bagian dari pembelaan Stefanus di dalam sidang Mahkamah Agung Yahudi. Salah satu tuduhan terhadap Stefanus adalah menghujat Nabi Musa. Untuk itu Stefanus menjabarkan pemahamannya tentang riwayat Nabi Musa dan karya Allah melaluinya. Allah menyatakan diri dengan cara yang menakjubkan kepada Musa di tanah Midian. Dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Pertama dikatakan bahwa Allah hadir setelah 40 tahun Musa lahir dan Musa lari dari Mesir. Kedua, kemuliaan Allah terpancar dalam wujud semak yang menyala. Stefanus juga menerangkan bagaimana Musa menghadap Allah yang Maha Kudus pada waktu itu. Pertama, Musa mendengar suara Tuhan dan ia gemetar dalam ayat yang ke-32. Kedua, Musa diminta untuk melepaskan kasutnya saat memasuki wilayah yang kudus. Dan yang ketiga, Musa dipanggil untuk suatu misi, yaitu misi penyelamatan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam sidang pengadilan agama, Stefanus memilih tidak membela diri, melainkan bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel melalui Yesus Kristus. Hal inilah disebabkan bahwa penolakan bangsa Israel sebenarnya ditujukan kepada Allah. Mereka menolak Allah sebagai pemimpin yang sejati. Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel menolak Musa. Ketika Musa datang kepada bangsa Israel membawa berita keselamatan. Namun Allah bagaimanapun sudah memilih Musa untuk membawa dan menuntun secara rohani. Bangsa Israel menuduh Musa memimpin mereka keluar dari Mesir
dengan tujuan membunuh mereka di padang gurun akibat kekurangan makanan. Bangsa Israel menolak Musa karena hati mereka masih ada di tanah Mesir. Dalam ayat yang ke-39. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna dalam nas firman Tuhan kepada kita pada hari ini? Yang pertama, Allah tidak pernah melupakan Musa. Tuhan selalu menyatakan kita umat-Nya. Karena itu Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah. Tuhan dapat hadir di mana saja, dimanapun kita beraktivitas dan berkarya. Tuhan hadir menyertai kita. Dengan demikian, rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati adalah syarat utama saat kita menghadapi Tuhan dalam ibadah maupun dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memanggil kita untuk dilayakkan menerima kuasa-Nya dan diutus agar kita mampu menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita memohon hikmat dan kuasa Allah untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Makna yang kedua, percaya dan patuh merupakan resep yang tidak pernah usang untuk hidup bahagia dalam Kristus. Dalam krisis apapun, Tuhan meminta kita untuk mempercayainya. Tuhan meminta kita untuk menyerahkan tahta hidup kita kembali kepadanya. Penyembahan sejati adalah menolak agar kita tidak menyembah dewa-dewa. Tetapi penyembahan yang sejati adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia, yang memimpin umat-Nya, memanggil banyak orang dari antara bangsa-bangsa ke dalam kemenangan-Nya. Di tengah-tengah kegelapan padang gurun alam semesta kita saat ini, kita harus mengikut Dia, dan kita harus bersukacita, penuh syukur dan pujian hanya kepada Tuhan. Makna yang ketiga, selama orientasi hidup kita bukan pada Allah, melainkan pada perut kita, selama itu juga kita hidup dengan menduakan hati. Di hadapan orang lain kita terlihat saleh, tetapi pikiran dan hati kita dikuasai oleh keinginan daging. Saat situasi berubah menjadi tidak baik, dengan mudah kita menggerutu. Dengan mudah kita merasa tidak puas kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita agar kita memiliki mata rohani yang menembus pandangan sempit kita, bahwa hidup ini hanya semata-mata bukan hanya urusan jasmani, tetapi juga perkara-perkara rohani. Mata, hati, dan pikiran kita akan tertuju kepada Allah. Mulut dan bibir kita memuji dan bersyukur kepada Allah, serta kaki dan tangan kita aktif untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara, percaya dan patuh adalah resep untuk hidup bahagia. Selamat hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.